Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emmanuel Merisa dengan NIM 20061031, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah analisis struktur dengan dosen pengampu Bapak Fajri. Baiklah, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan eh, analisis struktur dari bangunan saya, yaitu bangunan 2 lantai. Nah, sebelum kita masuki ke strukturnya, eh, pada bangunan ini dirancang dengan panjang bangunan 16 meter dan lebar 11 meter. Nah, dan juga eh, sedikit menginformasikan kalau pada, nah ini kita lihat pada tampak 3D-nya. Maaf, subnya agak error. Nah, pada tampak seperti ini tampak dari depan. Nah, pada ini kosong plat lantainya karena terdapat ada jenjang ke lantai 2. Nah, pada bangunan ini terdapat 20 buah kolom. Nah, seperti ini 5 ke belakang, 5 ke belakang, 5 ke belakang, dan juga 5 ke belakang. Nah, nah sekarang kita masuk penginputan material. Untuk material, nah ini saya ada membuat input material yaitu beton 25 MPa, beton baja tulangan dan baja sengkang. Nah, untuk beton 25 MPa seperti ini kriterianya itu weight per unit volume 2,4 dan elasticity-nya seperti ini, dan kemudian quotient rasionya 0,3 seperti ini. Nah, kemudian pada ini, nah seperti ini material tipenya rebar, dan juga militasnya juga gini, rebar. Nah, kemudian kita masuk ke input frame section. Nah, pada bangunan yang saya rancang ini terdapat ada dua, yaitu balok dan kolom. Pada balok saya menggunakan balok berukuran 25 kali 40, sedangkan kolom berukuran 40 kali 40. Nah, seperti ini perancangan baloknya 25 kali 40 menggunakan beton 25 MPa. Nah, seperti ini, dan juga konkritnya seperti ini. Dapat 0,04 dan bottomnya juga 0,04. Nah, kemudian untuk penggunaan kolom juga menggunakan 25 MPa. Nah, untuk dimensionnya 0,4 kali 0,4 karena kolomnya 40 kali 40, dan juga konkretnya seperti ini menggunakan kolom. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke penginputan pada load pattern. Nah, pada load pattern, nah kita karena bangunan ini rancang ya mungkin di daerah yang tidak rawan gempa, jadi kita tidak ada menghitung input gempanya. Nah, jadi ini sudah terlanjur dibuat. Nah, seperti ini. Untuk dead load-nya kita menggunakan Selvag multiplier-nya 1, kemudian left load-nya 0, dan juga SIDL-nya juga 0. Nah, ini sebenarnya beban gempa, tapi eh, struktur bangunan ini tidak rawan gempa di daerahnya. Nah, pada bangunan ini terdapat beban-beban seperti beban merata dan juga beban pada areanya pada plat lantai. Nah, kembali ke belakang tadi, saya lupa untuk menjelaskan pada area section menggunakan plat lantai 10 dan juga plat lantai 12. Nah, seperti ini. Kalau untuk kriteria plat lantai 10, menggunakan juga beton 25 PA untuk thickness-nya 0,1 dan bendingnya 0,1. Dan juga untuk plat lantai berukuran 12, tetap tipenya menjadi shell tin, menggunakan beton 25 PA
thickness-nya 0,12 dan bendingnya juga 0,12. Nah, untuk beban, nah ini kan kita di pada bagian kiri kita melihat yang sebelah kanan kan pada area atap. Nah, terdapat beberapa area area section atau plat lantai seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 12. Seperti ini kalau untuk di kiri kita lihat, nah, pada garis putus-putus ini itu plat lantai terdapat beban-bebannya seperti beban SDL dan LL-nya. Dan juga sedangkan beban untuk beban merata terdapat di beban-beban dindingnya yang ditompang oleh balok-balok nih, balok-balok yang ini. Nah, itu kita hitung untuk beban meratanya. Nah, seperti ini. Ini contoh beban merata pada balok. Nah, kemudian kita masuk ke kombinasi dari beban-beban ini. Kita lihat pada combo 1 tetap kita menggunakan linear add untuk deadlock-nya 1,4 dan SIDL-nya juga 1,4. Dan pada combo 2 menggunakan linear add juga untuk deadlock-nya 1,2, SIDL-nya 1,2 dan LL-nya 1,6. Yang EKI tadi tidak kita gunakan karena tidak ada beban gempanya. Juga terlupa saya mengingatkan kalau bangunan saya ini menggunakan tumpuan jepit semua pada pada semua kolom menggunakan tumpuan jepit. Nah, seperti inilah juga bentuk dari tampak depan bangunan yang saya rancang ini. Ini tampak depan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi kalau tidak ada plat lantai karena ini ada jenjang untuk ke lantai 2. Nah, kemudian ini tampak samping kirinya, dan juga ini tampak samping kanan, dan terakhir ini tampak belakang bangunan ini. Oke, setelah kita input beban kombinasinya, nah, oke. Sekarang kita coba untuk run analis. Oke, kita tunggu sebentar karena bangunannya ini lumayan lumayan banyak, jadi aplikasinya agak lelet gitu. Nah, oke. Sekarang kita lihat pada tampak 3D-nya dari bangunan ini seperti inilah kira-kira pada deformasinya, gaya deformasinya. Nah, tampak seperti ini. Nah, ada lentutan-lentutan jika kalau ada terdapat beban gitu. Namun kita harus merancang sebisa mungkin tidak terlalu banyak mendapatkan gaya gitu agar bangunan itu aman. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, ini kan sudah kita lihat untuk deformasinya. Kemudian coba kita lihat pada combo 1
kita lihat momen aksialnya. Nah, pada axial force combo 1, nah kita lihat seperti ini adanya gambar-gambar merah ini. Kita cari angka terbesarnya. Nah, seperti kalau kita lihat dari visual, mana yang lebih luas gitu kan, area yang merah-merahnya ini, agar kita bisa kita hitung nanti. Nah, contoh ini yang area terbesarnya, kita klik frame dan kita cek show max-nya. Nah, kita dapat berapa angka untuk moment axialnya. Ini 0,32 ton F gitu. Kemudian begitu juga untuk kita cek axial force pada combo 2. Kita ulang karena ada error tadi. Nah, kita ubah menjadi combo 2 axial force. Nah, juga terdapat seperti yang tadi kita lihat. Nah, kita cek juga yang mana yang terbesar. Nah, seperti ini kita klik kanan lagi frame-nya. Kita lihat show max. Oke, untuk axial force sudah. Kemudian kita masuk ke combo 1 untuk kita lihat shear dua-duanya. Oke, shear dua-dua. Nah, seperti inilah kelihatannya. Nah, kita juga lihat pada bagian atas dan bagian bawahnya mana yang terbesar, kita ambil, kita input datanya ke laporan. Nah, seperti contoh kalau untuk yang area atasnya, contohlah ini yang terbesar, kita klik frame-nya, juga kita klik kanan. Nah, kemudian kita show max juga. Nah, ini yang kita lihat yang share videonya. Kemudian juga kita contoh, anggaplah ini yang paling terbesar, kita klik kanan, kita show max. Nah, itu dapat share dua-duanya. Oke, dan begitu juga pada combo 2. Nah, lihat mana yang terbesar, kita cek eh, berapa gitu, apa angka terbesarnya, seperti ini. Contoh, kira-kira ini yang paling besar, klik kanan, apa nih? Nah, kita show max, nah juga dapat kita untuk shear-nya yang bagian bawah 0,64 dan juga kita cek yang di bawah. Nah, kita dapat untuk di atasnya 0,87. Nah, kemudian kita masuk ke pengecekan momen tiga-tiganya pada combo 1 pertama. Nah, seperti ini kita kira-kira kita cek struktur jika ada momen tiga-tiga pada combo 1. Nah, tetap sama caranya, yaitu kita klik frame dan kita klik kanan untuk ngecek mana yang lebih besar gitu, mana yang paling terbesar. Ini kita klik kanan, kita show max. Nah, ini. Kemudian yang bagian atas juga, nah kita show max. Itu. Oke, setelah itu kita masuk ke frames combo 2.
Nah, sama caranya kita lihat mana yang nilai terbesar. Lihat Showmax, nah itu. Kita lihat ini momen tiganya itu 2,9. Nah, setelah kita lihat gitu, nah yang untuk terakhir kita lihat sebelum kita mencek struktur apakah itu aman untuk dibangun atau tidak. Nah, sebelumnya kita desain load combination, kita pindahkan ke kanan tadi. Oke. Kemudian untuk klik desain konkret dan kita start desain atau cek struktur. Apakah itu kalau hijau aman atau oranye atau merah? Kalau merah tidak bisa digunakan atau berbahaya untuk dibangun gitu, untuk dirancang. Kita cek. Nah, pada bangunan yang saya rancang ini kira-kira seperti ini. Atau untuk detailnya kita lihat ke XY. Nah, ini untuk bagian atap. Bagian atap. Nah, kita lihat. Nah, seperti yang tertera di bagian kiri ini. Nah, ini kan semua hijau nih. Nah, hijau. Frame-framenya semua yang saya rancang ini hijau. Jadi untuk merancang bangunan ini kira-kira seperti inilah. Berarti tandanya aman gitu untuk dibangun. Kemudian kita lihat pada XY yang pada bagian tengah gitu. Nah, seperti ini. Tidak yang merah. Nah, untuk exit-nya, untuk melihat kolom, nah seperti ini, tetap oranye. Jadi bisa dikatakan aman untuk dibangun untuk bangunan saya ini. Kita lihat apakah memang kita cek, apakah memang aman semua, atau ada yang tidak aman gitu. Nah, sepertinya untuk semua frame atau semua kolom yang saya buat ini aman, jadi kita sudah aman. Nah, terakhir untuk penghitung tulangan, untuk pada seperti untuk kolom atau balok, kita ambil nilai terbesarnya untuk ini, untuk bagian kiri dan kanan kita ambil nilai paling besar, yang di atasnya untuk bagian tengah ambil yang di bawah, ambil yang paling besar. Kemudian juga kolom, nah juga ada hitung-hitungannya yang saya terakan pada laporan. Seperti ini contohnya, ini saya tampilkan eh, cara-cara hitung tulangan seperti ini. Untuk desain tulangan, misalnya desain balok, balok 1, lantai 1 sampai 2. Misalnya kita merancang itu, desain tulangan tumpuan untuk momen ultimate-nya. Tadi kita lihat 29,025 kan, yang momen terbesarnya yang kita lihat, kita cek tadi, momen 33. Kemudian desain tulangan lapangan, nah kita juga lihat mendapatkan as perlu tumpuan. Kemudian kita lihat tulangan sengkang tumpuan. Nah, ini untuk rumus-rumus mencari tulangannya yang saya buat. Seperti seperempat dikali V kali D kuadrat kali jumlah kaki per as sengkang perlu. Kemudian kita dapat seperti ini. Nah, begitupun juga kolom ini yang saya terakan di share screen. As perlu tumpuan, misalnya 1600 mm kuadrat, diameter tulangan pakai 16 mm. Nah, untuk jumlah tulangan, as perlu per seperempat dikali V kali D kuadrat. Seperti ini contohnya. 1600 per seperempat dikali V kali 16 kuadrat. Jadi 7,957 dan kita butuh 8 buah untuk desain tulangan longitudinal kolom. Begitupun juga dengan tulangan sengkang pada kolom dan juga terakhir kolom. Nah, begitulah kira-kira untuk menghitung tulangan pada bangunan menggunakan SAP 2000. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai bangunan yang saya rancang 2 lantai dengan berukuran 16 meter kali 11 meter. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.